Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Shahibul Bait Abah Gunawan sekeluarga, semoga selalu dalam sehat walafiat. Para kiai, bunyai, tokoh masyarakat hadir di hadapan kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi. Ini juga adik saya, seperti soulmate saya juga. Kemudian tidak lupa MC kebanggaan kita, MC yang handal ya, Abah Zainal. Juga seluruh yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian Sakinah Mawaddah Warahmah atau Samawa, yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini atas izin Allah kita semua hadir dalam nuansa yang hangat dan kekeluargaan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah keberkahan hidup kita. Insya Allah keluar dari majelis ini, semua yang hadir mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman dan Islamnya, dibarokai umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Bapak Ibu tantretan sedejah, gula nyewon saporagi, suaranya habis-habisan. Hari ini tinggal sisa-sisa 5 watt suaranya ya. Mudah-mudahan nanti kata-katanya juga bisa didengarkan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Abah Zainal tadi, semestinya ini adalah hari Jum'ah yang akan datang, tetapi karena hari Ahad besok saya dan rombongan akan bertolak menuju Kairo, Mesir. Ada beberapa agenda di sana, maka dimajukan. Nah, seperti yang disampaikan untuk oleh-oleh itu nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Tita Sugiarto. Jamaah Samawa, jamaahnya Pak Gunawan ini adalah keluarganya Rita Sugiarto. Tidak akan minta oleh-oleh. Nah, karena ke Mesir ya kita carikan yang khas Mesir. Kalau kurma di Madura banyak, kerudung Madura banyak, yang tidak ada itu kadal Mesir. Ini yang tahu apa ini. Saya mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran perjalanan mulai berangkat sampai terakhir, karena ada satu agenda seminar internasional dihadiri oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah juga datang ke sana, cuman beda rombongan. Cuman nanti 3 hari di Mesir, kami ke Yordan, Ibu Khofifah ke Riyadh.
dari Riyadh Ibu Khofifah langsung melaksanakan umroh, tapi karena saya ke Yordan, saya langsung masuk ke Palestina untuk berkunjung ziarah ke Masjidil Aqsa. Dan saya memberikan fasilitas gratis untuk jamaahnya Pak Gunawan, silahkan ikut gratis, tapi hanya mengantar di Juanda saja. Bapak Ibu, sebagaimana tema kita, Yai Fauzi memberikan beberapa alternatif. Dari alternatif itu saya pilih temanya adalah cerdas dalam menghadapi konflik rumah tangga ala Al-Quran. Jadi kalau ala Al-Quran saya tidak boleh ngarang sendiri, harus kembali kepada Quran. Tetapi saya mulai dengan kata-kata konflik. Konflik itu sama dengan problem. Problem itu masalah. Kalau dalam bahasa Arabnya muskilah. Nah, saya katakan bahwa kita hidup ini adalah masalah. Sampean bangun tidur masalah. Ada masalah. Apalagi nikah. Makanya orang kalau mau nikah itu artinya cari masalah. Sudah. Semuanya adalah masalah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kami timpakan kepada mereka, kepada kalian, bisyarri, keburukan, wal khairi, kebaikan, fitnah, sebagai konflik, sebagai masalah. Jadi jangan berpikir kalau hidup tidak punya masalah. Wong mati aja masalah kok. Kalau panjenengan kepingin lari dari masalah hidup, kemudian mati, akan menghadapi masalah baru, masalah yang lebih berat, yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Kalau masalah dengan orang hidup kan banyak. Kalau masalah sama yang mati cuma satu, hanya dengan malaikat mungkar nakir saja. Terserah sama mau masalah di dunia atau masalah di alam kubur. Karena itu saya sering mengatakan kepada teman-teman anak-anak yang menikah, ini kan lagi viral di Jawa Timur, kalau ada yang menikah, yang ceramah Yai Muzaki itu perempuannya cepat hamil. Iya, cepat hamil. Itu sudah disurvei, Pak Gun. Jadi ada beberapa kasus, ratusan, yang pokoknya yang khotbah nikah Yai Muzaki itu cepat hamil. Nah, kemarin terakhir itu, ini yang spektakuler. Ternyata yang hamil itu bukan mantennya, mertuanya. Karena mertuanya masih muda. Saya bilang ke teman-teman yang nikah, kamu siap nikah nggak? Siap ya. Siap punya masalah nggak? Diam. Pak Yai gimana? Baru aja menikah kok nyodori masalah. Bukan. Kamu kira kamu akan menikah ini kamu aman, kamu terus bahagia? Enggak. Kalau kamu sendiri kemudian menikah sendiri, kamu akan tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Tapi ketika kamu menikah, berarti ada tanggung jawab double. Artinya orang menikah itu tingkat masalahnya lebih besar, tingkat konfliknya lebih tinggi daripada belum menikah. Gimana? Kalau siap punya masalah, lanjut. Kalau nggak siap, jangan dilanjut. Gimana? Lanjut. Wes kadung seneng, Bu. Masalah yang pertama timbul adalah masalah hati. Ingat, saya punya handphone. Ini pinjam Gus. Sebelum saya punya handphone, tidak ada masalah. Saya tidak pernah takut
kehilangan handphone. Nggak pernah takut handphone saya jatuh. Nggak pernah takut handphone saya rusak. Bagaimana saya takut nggak punya handphone? Anu mbak, gula lo takok mbak, mon handphone kayak hilang. Apa kan nggak takut? Ya karena nggak punya handphone. Makanya bapak ya, kalau kepingin nggak kehilangan handphone, jangan punya handphone. Kemarin ada jamaah rumahnya di Gra Family Surabaya. Gra Family itu kawasan elit. Jadi di Surabaya ada kawasan elit, ada kawasan alit. Yang alit itu rumah saya ini. Mengundang saya dan anak-anak santri. Marhaban Aba Alif, betul. Alhamdulillah. Toleh. Salam, barakallahu fikum. Kualat. Ngundang saya bersama anak santri untuk baca istighothah, khataman Quran di dalam rangka tasyakuran beli motor baru. Kalau orang suka istighothah itu, jangankan acara besar, beli motor aja istighothah. Saya katakan, Abah, ada apa urusannya beli motor kok istighothah? Begini Pak Yai, saya itu setiap beli motor mesti hilang. Seminggu hilang, 2 minggu hilang, 1 bulan hilang. Makanya saya kepingin motor saya ini dibacakan istighothah supaya tidak hilang. Oh, jadilah hadratin Nabi terakhir diqodoi hajati sohibil hajah khosoh motor gak hilang. Baru kali ini saya khususon motor gak hilang itu. Biasanya ilaruhi, ini hilang motor. Sudah malam istighothah, paginya motornya hilang. Ini nggak pakai istighothah, hilangnya 1 bulan. Di istighothah 1 hari hilang. Kan gak enak saya ini. Waduh Pak Yai, kemarin nggak pakai istighothah, hilangnya 1 bulan. Ini 1 hari. Memang Pak Yai itu doanya nggak mustajabah, apa? Loh, aduh, Masya Allah. Gimana Pak Yai, kita ini punya barang supaya gak hilang, Pak. Selama sampean hidup di dunia dan memiliki sesuatu, cepat atau lambat pasti akan hilang. Karena sifat kepemilikan itu kepunyaan Allah. Allah tak pernah kehilangan, yang punya itu Allah. Lah kita ini bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Istri bukan hak milik, hak guna pakai. Suami bukan hak milik, hak guna pakai. SHGB. Makanya kalau ada orang mencintai istrinya berlebih-lebihan, waduh, Anda akan shock ketika ditinggal istri. Kan ada istilah begitu. Dulu saya kuliah S2 itu punya teman satu kelas, perempuan Pak Gun, Radinongku. Cantik sekali, kemudian cerdas, anaknya pejabat, sekarang dia kerja di Jakarta, dan sampai usia menjelang 50 tahun dia belum menikah. Masya Allah. Sering saya kan setiap bulan ke Jakarta pasti ketemu. Saya tanya, Mbak sudah nikah apa belum? Belum Mas. Terkadang saya mikir, apa nunggu saya ya? Tapi nggak saya ngomong, saya hanya dalam hati. Ternyata enggak, saya kegeeran saja, baper. Kenapa Mbak belum menikah? Jawabannya monohok, Bu. Mas, saya belum siap kehilangan. Allah, ini hidup. Anda punya, Anda memiliki. Anda memiliki akan kehilangan, cepat atau lambat. Nggak pengen kehilangan sandal, jangan punya sandal. Makanya kalau
ada orang ke masjid itu nyeker nggak pakai sandal, itu dia sudah punya pengalaman berkali-kali sandalan ke masjid mesti hilang. Akhirnya dia ke masjid nggak pakai sandal, pulang pakai sandalnya orang. Nah, oleh agama ini di frame kehilangan ini adalah masalah pertama dalam rumah tangga. Maaf, sesungguhnya kehilangan itu bukan persoalan fisik, bukan persoalan dohir, tapi kehilangan itu persoalan batin. Makanya banyak orang yang kehilangan gak ada masalah, sudahlah. Pak Gun ini kehilangan berapa uang biasa aja, seperti membiayai pengajian ini kan kehilangan uang. Anggiti pengajian gak bondo tak sampai. Ya sampai enak gelak guyup Pak sampai sing biayai Pak Gun. Tapi orang ikhlas tidak akan pernah kehilangan. Orang ikhlas tidak pernah kehilangan. Karena itulah kemudian agama memberikan bingkai begini. Orang kalau sudah menikah pasti akan kehilangan. Dan kehilangan itu ada di 3 hal. Pertama, kehilangan karena ditinggal mati. 2, kehilangan karena ditinggal minggat. Yang ketiga, kehilangan harapan. Oke, ditinggal mati, ditinggal minggat, kehilangan harapan. Saya pernah survei kepada 100 muslimah, ibu-ibu. Kira-kira milih mana? Antara ditinggal suami mati, ditinggal minggat, atau kehilangan harapan? Jawaban yang sangat cerdas. Dari 100 perempuan jawabannya sama, Pak Yai, lebih baik saya kehilangan karena ditinggal mati. Kenapa? Ditinggal mati itu walaupun hatinya sedih tapi terhormat. Jandanya janda terhormat. Beda randa, beda terhormat. Daripada ditinggal minggat, apalagi minggatnya sama mak lampir. Yang lebih parah kehilangan harapan. Suaminya masih hidup, Bu, seorang udit, setiap hari itu ketemu, tapi menyakitkan hati. Ya Allah. Makanya istri-istri kalau punya suami yang ketiga ini, Bu, menyakitkan hati, itu kehilangan harapan. Lebih menyakitkan daripada tinggal mati. Makanya selalu kalau suaminya tidur, dilihat wajahnya, Pak, kok gak mati ya zaman? Oke, itulah masalah yang pertama. Maka ayo dimanage hatinya supaya baik. Jangan terlalu mencintai suami istri. Cintailah yang menciptakan suami dan yang menciptakan istri. Hati kita akan aman. Caranya bagaimana? Setiap sholat malam, angkat tangan, nangis sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan cintaku kepada suamiku mengalahkan cintaku kepadamu. Jadikan cintaku kepada anakku tidak mengalahkan cintaku kepadamu. Nomor 1 adalah Allah. Nanti kalau benar-benar kehilangan, maka hati kita siap. Oke, yang kedua, konflik yang kedua, beda pendapat. Beda pendapat ini diawali dari mana? Dari beda watak, watu, dan wahim. Karakter, sifat. Yang laki-laki keras, yang perempuan lembut. Atau yang perempuan keras, yang laki-laki lembut. Atau keras dua-duanya, atau lembut dua-duanya. Memang makhluk halus dua-duanya. Bapak Ibu, memang jangankan kita ini orang banyak seperti orang tua saja kadang-kadang otaknya ini berbeda. Suatu ketika saya jadi juri RTQ di Jakarta.
Saya satu kamar dengan seorang profesor, ya. Terus dia menasihati saya begini, Muzaki, kalau kamu kepingin supaya rumah tanggamu harmonis, harus banyak variasi. Pertama, variasi dalam ucapan, yang kedua variasi dalam tindakan. Kalau ucapan ibu-ibu itu pakai bahasa, tolong bahasanya jangan stagnan satu bahasa. Maksudnya apa Pak ya? Apa bahasa Inggris? Enggak. Bahasa Arab? Enggak. Vokal Madura? Enggak juga. Vokalnya diganti. Misalkan biasanya pakai A, diganti I semua. Apa kabar Papa? Diganti I. Ibi-kipir bibi. Loh, subhanallah. Sama dorong ngomong, guyup disik sampai. Tapi syaratnya diganti semua. Ibi-kipir bibi. Sing lanang bib nuni. Bibi, hari ini bikin ibi. Hari ini makan apa? Bu, bikin Siti. Santai. Coba nanti pulang habis pengajian, coba. Bibi, ibi kibir. Big. Itu hari Senin. Hari Selasa ganti lagi vokalnya. Oh. Ya. Hari Selasa ganti Bagaimana gak masalah, bagaimana gak konflik. Setiap hari ketemu dengan wajah yang sama, gaya yang sama, harus ada variasi. Dan itu berlaku untuk rumah saja, jangan sampai keluar. Nanti keluar belanja di pasar, ribir gini, gila dikata. Oke. Makanya kalau ada sampai undangan pernikahan 50 tahun, namanya pernikahan emas, saya mengakui jempol bahwa pelaku rumah tangga 50 tahun ini pasti orang yang sabar dan orang yang ikhlas. Artinya dengan watak yang berbeda, sifat karakter yang berbeda, selama 50 tahun dia bisa bertahan. Berarti apa? Dia sabar, ngalah, dan benar-benar menurunkan egoisnya. Ini masalah kedua, konflik kedua. Ini belum solusi ya, baru konflik. Yang ketiga, konflik harian, konflik ekonomi, konflik mertua, konflik tetangga, konflik anak, tentang sekolahnya anak, tentang mertua, tentang saudara ipar, dan lain sebagainya. Nah, ini muter terus dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada satupun kita yang lepas dari itu. Tidak ada. Baik level kiai, santri ada. Level raja, rakyat ada. Tidak ada orang atas, tidak ada orang bawah. Semua mendapatkan hak yang sama. Inilah saya katakan bahwa orang kalau sudah melangkah rumah tangga, berarti dia masuk dalam satu konflik yang ada pada rumah tangga tersebut. Nah, sekarang bagaimana solusi Al-Quran, ibu bapak sekalian? Tentu kita akan meminjam satu ayat, dan saya tertarik dengan ayat ke-159 surah yang ketiga, surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ayat ini memang tidak turun dalam ranah rumah tangga. Ayat ini turun dalam konflik perang Uhud. Konflik perang Uhud antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah dan kaum muslimin bersama kaum muslimin. Tetapi sesungguhnya prinsip dalam ayat ini adalah prinsip umum, bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik apapun di level manapun. Pertama, fabima rahmatin minallah lintalahu. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bersifat lemah lembut. Pertama, apapun yang terjadi, konflik apapun, ayo bersikap yang lemah lembut. Jangan kasar. Lemah lembut itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya orang itu Pak Bu, pertama kali dia emosional itu kan karena suara kasar. Jadi sesuatu yang kasar itu mendatangkan emosi. Makanya banyak orang Solo yang datang ke Surabaya itu salah paham. Dikiranya marah, padahal wataknya kasar. Ternyata Surabaya ini Pak, ada yang lebih kasar lagi dalam intonasi, Batak. Ternyata ada lagi Batak itu. Siapa? Arab. Orang Arab itu kalau ngobrol gak iso pelan, padahal mereka itu sayang-sayangan. Sayang-sayangan. Makanya kan watak itu tergantung bagaimana pekerjaannya. Kalau urusan juru parkir yang pantas Surabaya, terus, hop, Surabaya. Ojo wong Solo kok parkir aku. Terus. Ya apa Pak kok ngobrol lah sama aku hop sama terus ae. Di Arab itu Bapak Ibu yang pernah umroh haji, coba lihat mereka dialognya itu. Hah? Sudah. Padahal mereka sayang-sayangan itu. Ya wataknya begitu. Makanya pertama kali, ya kan, kita melihat pasangan itu melihat wataknya. Kalau urusan keras, jangan dibalas keras. Ya harus salah satunya ngalah. Makanya saya sering neliti bahwa ada zikir sendiri, zikir Pak, wirid. Itu ada wirid itu yang khusus untuk hal-hal yang keras. Tapi ada wirid itu khusus hal-hal yang lunak, yang lembut. Ada wirid untuk yang panas, ada wirid untuk yang dingin. Seperti minum obat, ada dosis. Kalau panjenengan pengen obat itu pas, harus ada resep dokter. Resep dokter itu namanya kiai. Kalau wirid harus ijazah dari kiai. Nanti kiainya ngomong, Bu, ini dibaca tiap pagi 100 kali, malamnya 100 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi, nanti overdosis. Sama wirid juga demikian, ada wirid panas, ada wirid dingin. Contoh wirid panas, salah satunya adalah kalimat Allahu Akbar. Itu kategori wirid panas untuk penyemangat. Dulu Rasulullah kalau perang Allahu Akbar, ngoten Bu. Lontar jumroh Allahu Akbar, ngoten Bu. Jangan Allahu Akbar dipakai untuk rumah tangga. Uang bertengkar suami istri minta, Papa Allahu Akbar, Mama Allahu Akbar. Wah, ya tambah keker ya. Salah wirid. Mestinya kalau konflik itu Bu, wiridannya sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sholawat itu wiridan dingin. Bukan Allahu Akbar jelek, bukan. Tapi menempatkan Allahu Akbar dalam kondisi apa itu penting. Itu ada jamaah kan umroh Bapak Ibu, cerita, Pak Yai saya mau nyium Hajar Aswad, sudah mau masuk hidung saya Pak, saya ditendang, didorong,
Terus saya Allahu Akbar, tambah diuncal loh mungkin. Sampai salah wirid Pak. Posisi seperti itu, sampai mau sholawat. Apalagi mana? Besoknya langsung Pak, ditendang, didorong. Sallu ala Nabi, masuk Bapak Ibu. Itu namanya cerdas. Perlu hal-hal yang dingin Pak, perlu hal-hal yang dingin. Ya. Nah memang orang sana itu gampang, kalau melerai bertengkar itu gampang. Sholawat aja selesai. Ada orang Arab dua bertengkar, sallu ala Nabi, selesai. Tapi tidak berlaku di Surabaya Pak. Kemarin di Wonokromo itu ada juru parkir dua tukaran. Pak, sallu ala Nabi, coba lawan sana. Itu dingin. Jangan kasar ya Bu, Pak, jangan kasar. Saya mau cerita kepada sampean. Abu Bakar Asy-Syibli itu wali kutub, arif billah. Itu punya guru namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kalau tidak salah. Suatu ketika beliau ini mati Pak, ya, bermimpi mati, kemudian di dalam mimpinya itu bertemu dengan mendengarkan suara yang dia yakini itu suaranya Allah. Ini saya nukil dalam kitab Nasaihul Ibad. Ditanya oleh suara itu, wahai Asy-Syibli, dosamu telah aku ampuni. Tahukah kamu apa sebabnya dosamu aku ampuni? Jawab Asy-Syibli, karena sholatku ya Allah, bukan karena puasaku, bukan karena hajiku, bukan. Aku kan sering ngajar, sering ngaji, sering di majelis ilmu, bukan. Terus apa ya Allah? Apakah kamu ingat? Kamu pernah jalan-jalan di lorong-lorong Baghdad, terus kamu melihat ada seekor kucing yang kedinginan. Kemudian kamu mengambil kucing itu dan kamu masukkan ke dalam jubahmu sehingga kucing itu akhirnya hangat. Kamu melihat kucing itu kasihan dan kamu sayang kucing, kamu ambil, kamu simpan. Gara-gara itulah aku ampuni dosa-dosa. Coba, hanya karena sayang kepada kucing aja bisa masuk surga, apalagi sayang sama istri, sayang sama suami. Hei Bu, lebih mulia mana? Kucing sama suami? Ayo ngomong kucing. Kasih sayang itu nomor satu Bapak Ibu. Dan ekspresi kasih sayang itu lembut. Orang laki mukul abini, plak 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 plak. Jadi saya itu, Pak, kenapa kamu mukul mama? Karena papa sayang sama mama. Gendeng itu. Nggak ada sayang memukul itu. Nggak ada sayang membentak. Sayang ekspresinya halus, ngomongnya juga halus. Makanya Bu, orang sayang itu sampai tidak bisa ngomong dengan kata-kata yang biasa, pakai puisi. Wahai rembulan. Manggil istrinya itu, wahai rembulan. Jadi saya itu, wahai matahari. Jadi saya nana, ojo guyu dhisik. Boleh kasih tahu lucu aku ya. Orang kalau sayang sama istri, sayang sama manggilnya bukan namanya sayang, cinta, beb, lo coba. Paling enggak itu mama, apa? Ini enggak Bu, ya Allah, manggil istrinya itu ya Allah, tolong ditolong. Dari mana itu Bu? Masya Allah. Apalagi kalau istri itu lagi punya masalah, misalkan diam terus nangis, gampang Pak. Saya tidak pernah ngajak istri ngomong kalau begitu. Tangannya tak pegang, tak cium, tak rangkul, selesai. Ekspresi sayang itu bukan pada ucapan, pada perbuatan. Saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu,
la tadkhulul jannata bi amalikum. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Termasuk engkau wahai Nabi, termasuk aku. Illa an yadghamadiyallahu bi rahmati. Kecuali yang diberikan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ditanya sama sahabat, terus bagaimana ya Rasulullah untuk mendatangkan kasih sayang itu? Apa jawaban? Sayangi makhluk yang paling dekat dengan kamu. Demi Allah Bapak Ibu, kalau tanya saya muzaki orang baik atau orang tidak, yang paling patut menjawab itu istri saya. Karena dia tahu keadaan saya. Saya bangun, dia tahu, saya tidur, dia tahu. 24 jam dia tahu saya. Tanya ke istri saya. Kalau tanya saya ke Yai Fauzi, jawabnya baik-baik terus. Tahunya saya ini kiai, imam besar masjid. Istri saya tahu kata terus saya. Kalau istri saya menjawabnya baik, saya orang baik. Bu, gimana Pak Muzaki? Masya Allah, orangnya sabar, orangnya pemurah, ya, loman. Itu kalau komentarnya istri saya, betul. Tapi kalau istrinya ditanya, ternyata komentarnya jelek, itu suami jelek. Bu, gimana suaminya? Medit ujungnya, ngamuan. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati Bapak Ibu. Kelembutan inilah solusi. Sampai punya problem sebesar apapun dalam rumah tangga, asalkan kita lembut, selesai semua. Tapi kita ini tidak punya masalah, tapi kasar, maka kasar itu adalah sesungguhnya masalah terbesar dalam rumah tangga. Semoga yang hadir ini semuanya diberi sifat lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walau kunta faddan walidal qalb. Kalau kamu kasar, maka dia akan berpaling. Ibu bapak, yang namanya cinta itu harus dirawat, Pak. Karena cinta itu ibarat rasa. Kalau tidak dirawat, lama-lama rasa itu akan hilang. Hilangnya itu Pak, gak ketolong. Pertama, suaminya marah, istri memaafkan. Satu, tapi sudah ada luka, srit di hati. Salah lagi, dimaafkan lagi. Luka lagi, srit. Suatu ketika suami marah-marah kepada istri, tidak kuat, akhirnya istrinya minggat. Itu kalau dalam agama ditanyakan sama kiai, apa hukumnya istri keluar rumah minggat, meninggalkan suaminya? Itu kalau pakai hukum yang sakit, dia bilang bahwa istri yang seperti itu baunya surga saja, tidak mencium. Padahal bukan, dia tidak melihat sebabnya. Itu hadis, kalau istri keluar rumah tanpa izin alias minggat, itu karena tidak ada masalah, karena akhlak bejatnya istri itu baru. Tapi ini karena dipukuli suami. Ayo, ini gak minggat, bonyok sampai. Berarti bukan masuk itu. Akhirnya dia ke rumah orang tuanya. Suaminya ternyata menyesal. Kemudian telepon ke istrinya, "Ma, pulang ya Ma." Enggak. Kenapa Ma? Hati Mama sudah hancur. Satu kali Mama maafkan, dua kali Mama maafkan, tapi ini yang ketiga Pak, tidak bisa Pak, hancur. Masa Ma yang hancur tidak bisa dipulihkan kembali? Tidak. Hati Mama ibarat gelas yang pecah berkeping-keping, susah disatukan lagi. Coba Bapak lihat, Bapak di sana ada gelas gak? Iya ada Ma, tolong banting gelas itu. Itulah hati Mama, pecah berkeping-keping. Yang laki-laki bilang, "Maaf Ma, yang Bapak banting ini gelas plastik." Ya sudah, jemput Mama sekarang. Jadi bapak-bapak, pengalaman dari cerita ini, siapkan gelas plastik banyak di rumah ya, untuk menjawab pertanyaan istri seperti ini. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, salah satunya itu di Al-Baqarah 229, Al-Baqarah 230, jelas sekali
bahwa ternyata potensi konflik rumah tangga itu ada. Quran menyebut, Pak, at-thalaqu marratan. Talak itu yang bisa dirujuk ada dua. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Pada waktu menceraikan istrinya itu boleh dirujuk, boleh dilepas. Kalau seandainya istrinya itu mau dirujuk, caranya bagaimana? Kalau dilepas itu bagaimana? Bapak Ibu, tidak boleh ngawur, Pak. Makanya konsekuensi terbesar azab di akhirat itu justru perilaku suami kepada istri atau sebaliknya. Salah satu contoh, ini saya belajar tentang hukum Islam, Bapak. Di dalam Islam itu kan tidak ada harta gonogini, tidak ada. Yang ada harta gonogini itu adalah kompilasi hukum Islam, bukan murni Islam. Kalau Islam itu harta suami, harta istri, harta istri. Kalau gonogini tidak, Bapak Ibu. Walaupun istrinya ibu rumah tangga, suaminya bekerja, dan semua aset rumah, mobil, ada barang-barang berharga di dalam rumah itu, semua yang beli suami, nanti kalau cerai maka hukum KHI dipecah jadi dua, bagi separuh-separuh. Kalau Islam tidak. Islam itu semua harta istri tercatat, semua harta suami tercatat. Nanti kalau cerai, suami wajib menanggung biaya istri semasa masih iddah 100%. Dan kalau dia nggak rujuk, kemudian diceraikan, mohon izin Bapak. Minumnya mana minumnya? Benih coplok apa benih bro? Jadi kalau Islam itu harta istri dicatat, harta suami dicatat. Nanti kalau cerai, ini harta istri, ini harta suami. Semua yang telah diberikan kepada istri nggak boleh diminta, ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Misalkan pernah ngasih emas, nggak boleh diminta. Ngasih perak, ngasih mobil, nggak boleh diminta. Ngasih baju, nggak boleh diminta. Makanya ibu-ibu yang cerdas itu sejak awal pernikahan itu harus minta terus kepada suami dan diatasnamakan istri. Ini untuk menghadapi hal seperti ini, ya. Termasuk apa? Termasuk kursi, meja, semuanya, ya. Jadi ternyata diklaim semua sama istrinya. Waktu cerai, suaminya keluar rumah hanya bawa sarung saja. Ini karena cerdas dengan istri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai kedua selesai, cerai lagi, kedua cerai lagi. Nah yang ketiga inilah 230 fa'in tollakoha. Kalau ada perceraian yang ketiga kali, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi suami untuk kembali rujuk kepada istrinya hatta tankiha zaujan ghaira, sampai istri ini menikah dengan laki-laki lain dan dikumpuli. Setelah dikumpuli, fa'in tollakoha, diceraikan sama istri suami yang baru boleh dinikah lagi oleh mantan suaminya. Tapi apakah itu ada? Tidak mungkin ada, Bapak Ibu. Masa istri diceraikan kemudian dinikah oleh laki-laki lain, diceraikan? Itu gambaran bahwa kasus
perceraian ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga sendiri itu ada konflik. Jangan kasar, apalagi wanita. Maaf, orang wanita itu diciptakan oleh Allah dengan kelemah lembutannya. Salah satu yang lebih antara pria dan wanita adalah kalau wanita itu halus. Coba lihat kulitnya halus, bibirnya lentik halus. Makanya wanita pantas pakai bedak, pantas pakai lipstik karena halus. Saya pernah nyoba pakai bedak, pakai lipstik, kayak topeng monyet. Tidak pantas Pak, begini kasar, bibirnya kasar. Mungkin bukan lipstik yang bahannya ibu-ibu, tapi terbuat dari semen, mungkin kira-kira begitu. Tidak bisa. Oke, ayo jangan kasar, jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Masalah itu kalau keras, asalnya satu jadi 1000 masalah. Yang ketiga, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ayo mudah memaafkan dan mudah mengampuni. Bu, tolong yang tidak pernah punya masalah angkat tangan, dapat hadiah dari Pak Gun nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sepakat ya, semua punya masalah. Kira-kira menurut Anda biasanya sumber masalah dari istri atau suami? Halo? Kalau yang ditanya istri, suami. Kalau ditanya suami, berarti sama egois. Begini Bapak Ibu, coba teliti ayat ini ya. Ali Imran ayat 14, surat 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu punya syahwat, cinta, ingin terhadap perempuan-perempuan. Kenapa Allah tidak pernah menyebut terhadap laki-laki? Seolah-olah ayat ini hanya ditujukan kepada laki-laki, padahal itu linnas, manusia. Ada yang bisa menjawab? Saya yakin tidak ada. Maka saya jawab sendiri, sehingga saya tanya-tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ya, inilah tanda-tanda orang yang baik itu Bu ya. Makanya kemarin saya mengadakan pengajian di mana? Di rumah. Pengajian di rumah itu kan istri pesan, Abah nanti kalau hallnya Mbah kita undang ya soal jamaah, kemudian saudara-saudara supaya datang ke rumah kita. Ya siap. Undang orang berapa? 200. Kita harus hemat Pak ya, dalam acara besok kita harus hemat. Gimana Pak caranya hemat? Gampang nih. Nanti MC-nya apa sendiri, koriknya apa sendiri, sambutan keluarga apa sendiri, kemudian doa apa sendiri. Insya Allah itu hemat alias pelit. Itu terjadi ternyata ada di Demak, Surabaya. Saya diundang khutbah nikah oleh kawan saya. Ternyata sudah jamnya nggak dimulai-mulai. Saya kan khutbah nikah, saya tanya tuan rumah, Pak, kok belum dimulai? Maaf Pak Yai, ini MC-nya ini tiba-tiba ada susulan keluarganya meninggal di Lamongan. Lah koriknya ini juga sama, banyak gembos. Yang baca sholawat tiba-tiba juga sakit. Ini gimana solusinya? Sudah mulai saja. Terus saya semua, saya berharap jatahnya kori, jatahnya MC. Sekali dayung balik 1-2 pulau terlampau.
Bapak-bapak, mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, ini MC Pak. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saya sendiri. Acara kedua sholawat Nabi akan dibacakan dipimpin oleh saya sendiri. Khutbah nikah saya sendiri, doa saya sendiri. Ternyata amplop tetap satu. Rugi saya Bapak Ibu. Orangnya tersenyum. Oh, Pak Yai terima kasih ya. Ternyata Pak Yai itu multi talenta. Diviralkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen undang acara akad nikah hemat, undang Kiai Muzaki aja. Semua diborong. Semuanya diborong. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya tanya kepada Ibu tentang ayat hubbus syahwati minan nisa. Padahal yang dimaksud oleh Allah itu dua-duanya. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Kenapa tidak disebutkan di situ ada perempuan senang laki-laki, tapi syahwati minan nisa? Maka jawabannya adalah memang antara laki sama perempuan itu beda. Dalam hal apanya? Dalam hal kekuatan hatinya menghadapi rumah tangga. Satu, kalau ada seorang laki-laki kepingin kawin, perempuan kepingin kawin, maka perempuan cenderung lebih kuat menahan daripada laki-laki. Survei. Saya punya anak laki-laki pertama Pak Kun, yang kedua perempuan. Biasanya Pak, itu kalau ada anak laki perempuan, jarak umurnya 1-2 tahun, yang nikah duluan mesti perempuan, ya kan? Ini yang lebet nikah yang laki-laki, padahal masih baru wisuda besok ini. Abah, aku nikah ya Pak ya? Abah, aku nikah ya Pak ya? Adiknya ini, nak kamu yang perempuan mau nikah? Enggak Pak, aku mau S2 S3. Oh, ternyata betul. Kalau ada laki perempuan sama-sama belum nikah, yang kebelet nikah itu mesti laki-laki, dan perempuan cenderung bisa menahan. Contoh, 2, janda. Kalau ada janda boleh. Janda ditinggal mati Bu, dia cenderung tidak mau nikah lagi. Betul? Iya. Ini pengalaman. Coba kalau laki-laki ditinggal mati istrinya, nggak usah nunggu 3 tahun Bu, 3 bulan, dah. Kuburan istrinya belum basah, kawin boleh, betul nggak? Oh, ternyata Madura sama Surabaya ada. Itu ayatnya. Yang ketiga, kalau seandainya seorang suami punya istri, istrinya cerewet, kurang menyenangkan di hati, cenderung suaminya selingkuh atau ada kurang selingkuh. Lihat kurangnya istri, suami selingkuh. Tapi kalau istri Bu, walaupun suaminya kurang menyenangkan, kadang-kadang akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, KDRT pula, tidak ngasih nafkah pula, istri cenderung lebih kuat dan lebih sabar, tidak tergoda. Kecuali ada laki-laki yang datang menggoda, lebih ganteng, lebih gagah, lebih kaya, lebih bisa menjamin kehidupan masa depan, baru goyang imannya istri. Ini rahasianya ayat itu. Banyak Ibu sekalian, banyak. Makanya kasus-kasus perselingkuhan seorang istri itu bukan berarti karena suaminya. Betapa bejatnya suami, istri masih bertahan. Tapi kalau ada sudah yang masuk, sudah Bu. Apalagi yang menggoda itu seperti Yai Fauzi seperti itu. Sudah kelepek-kelepek. Mana orang perempuan tidak kelepek-kelepek? Saya berani ngomong begini karena istrinya nggak ikut. Nah, Yai. Oke. Maka mudahlah memberi maaf dan minta maaf. Saya sering mengatakan,
bahwa solusi tertinggi dari konflik rumah tangga itu maaf dan memaafkan. Contoh, ada konflik, suaminya ngomong ke istrinya, "Ma, ini salah papa, papa minta maaf." Selesai. Yang perempuan jawab, "Bukan Pak, ini salah mama." "Salah papa, salah mama, salah papa, salah mama." Geger boleh. Tapi kalau sudah salah satu egois tetap mempertahankan dia yang paling benar, kata suaminya, "Ini semua gara-gara kamu, Ma." Sebetul gak kelenggalan, "Pak, aja ngomong kayak ngono. Ih, gak kelenggalan, kon gak mungkin terjadi kayak gini." Konflik lagi. Makanya ada fa'fu anhu wastaghfir lahu. Maafkan mereka, ampuni mereka. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Nah, ini kan ada banyak. Kalau sama tidak ada maknanya, Bu. Kalau itu dua-duanya ditampilkan sama Allah di Quran, ini artinya apa? Maknanya beda. Saya jawab sekarang ya, atau tahun depan? Memaafkan itu jika istri kita minta maaf, suami kita memaafkan. Mengampuni, walaupun mereka tidak minta maaf, tetap kita maafkan. Orang yang hatinya lapang dan bahagia adalah orang yang ketika orang lain bersalah kepada dia, minta maaf atau tidak, dia tetap memaafkan. Dan ini akhlak tertinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dizolimi, dimaafkan. Dilempari batu kotoran, dimaafkan. Dan akhlak ini kalau benar-benar ada dalam rumah tangga, maka luar biasa Bapak Ibu. Solusi yang terakhir, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diselesaikan secara baik dengan musyawarah, fasyawirhum fil amr, dengan mengedepankan rasa kelembutan, tidak kasar, mudah memaafkan dan mengampuni, maka puncaknya adalah kepasrahan total kepada Allah. Bentuk pasrahnya bagaimana? Aku pasrah. Bukan seperti itu, Bu. Tapi sholat, ibadah, bangun malam, puasa sunnah. Tidak ada orang yang ahli sholat kecuali rumah tangganya ditoto sama Allah. Tidak ada orang yang ahli ibadah kecuali rumah tangganya ditoto sama Allah. Orang yang taat itu artinya orang yang hidupnya kepingin ditoto sama Allah. Dan kalau Allah yang noto, itu menyeluruh dan komplit. Dirinya ditoto, istrinya ditoto, anaknya ditoto, cucu-cucu dan anak keturunannya semua ditoto sama Allah. Nah, inilah kesempurnaan hidup di dalam rumah tangga. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang menyelesaikan konflik cerdas dalam rumah tangga. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Oke, Abah Zainal, tadi ada kesempatan untuk bertanya, silakan. Baik, terima kasih Kiai Haji Bazaki. Kali ini kita bertanya untuk sesi yang pertama, kita buka 3 penanya, kanan, tengah, kiri, ya. Tadi ada pantun dari Kiai Bazaki, ke masjid pergi mengaji, dari Surabaya ke Tarakan. Kiai Bazaki, kita buka pertanyaan. Ya, Baik, yang mau tanya silakan. ada pantun lagi. Siap. Buah kedon dan buah belimbing. Artinya, Rujaan. ya. Pak Sidik ada pantun Pak Sidik. Kiai Bazaki juga ngerti bahasa Madura ya. Ngerti. Mak lampir sakit gigi. Makasih Ki. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ya, silakan. Ini sudah mengerti semua ya? Hah? Sudah mengerti semua. Hadiahnya kan nganggur nanti. Oh iya. Sebentar, kalau yang ini nanti. Pertanyaannya tadi poligami ya. Ayo. Ya, silakan. Monggo. Nama? Silakan Bunda. Boleh berdiri ya? Berdiri boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustadz. Nama saya? Oh, nama saya Imro'atus Solihah. Masya Allah. Begini, menyikapi dari beberapa penjelasan Ustadz barusan dari berbagai masalah yang saya dengar. Kalau kita mungkin hidup di daerah perkotaan, mungkin sangat banyak sekali istilahnya mencari solusi atau searching dari internet dari berbagai masalah rumah tangga. Ini jika orangnya ini, mohon maaf, seseorang ini yang tidak begitu paham terhadap sosial media dan lain-lain, jadi intinya agak kesusahan untuk mencari masalah, untuk mencari penyelesaian dari masalah. Solusinya setelah dia, kalau saya amati dari tadi itu salah satunya, jadi setiap masalah itu harus dikomunikasikan. Setelah semua sudah dikomunikasikan Ustadz, tapi orang ini tetap masalahnya masih tetap terjadi dari pihak baik istri atau suami. Nah seperti itu. Nah jadi ada statement, ada perkataan yang seperti ini. Tadi kan setelah semua tahap dilakukan komunikasi dan lain-lain, fatawakal ala Allah, itu. Nah kita sudah bertawakal, terus ada seperti ini, dari jika ada kemungkaran kita tegur dengan lisan, setelah itu tangan, dan kemudian dengan doa, meskipun itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah apakah kita setelah melakukan tahap komunikasi dan lain-lain ini, kita hanya bertawakal dan berdoa? Apakah itu dari, makanya saya ingin meminta, karena jalan satu-satunya ini adalah doa, seperti itu ya, jalan langit itu. Nah ini kan tapi ada statement seperti itu, karena selemah-lemahnya iman. Nah itu bagaimana Ustaz? Kok ada kayak keras gitu? Yang kedua Ustaz, tiga nanti dapat handuk cantik. Dari semua masalah, intinya kalau saya pribadi ya Ustadz ya, semua masalah yang kita hadapi, semua masalah yang kita lalui, sekarang saya merasa sangat-sangat terlambat sekali. Meskipun kita tetap berproses untuk mencari ilmu, semua masalah kalau saya amati sepertinya akan terselesaikan jika kita mengenal Allah dan Rasulnya. Nah, cara untuk bagaimana selain mencari ilmu gitu Ustaz, selain mencari ilmu, karena kita keterbatasan setelah menjadi ibu rumah tangga, banyak sekali hal yang harus kita kerjakan, yang kita urus. Nah selain menuntut ilmu pun mungkin ada cara lain yang bisa untuk mengenal Allah dan Tuhannya, Allah dan Rasulnya, begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ini kita teruskan dulu apa langsung? Langsung aja. Tadi ada pertanyaan ketiga. Nomor sepatunya berapa Bu? Yai 39 Yai. Dari silakan Kiai Zaki. Saya terima kasih atas sambutan dari Ibu RT 5 RW 3 dalam rangka malam 17 Agustus. Imra'atus salihah, wanita yang salihah. Bukan sosmed itu bukan solusi. Sosmed itu pilihan. Jadi sekarang dikit-dikit jangan lihat sosmed, tambah ruwet sampai. Ya, keruwetan sekarang ini justru karena sosmed. Buktinya itu Rizky Bilar sama Lesti gara-gara sosmed itu. Tapi akhirnya dicabut ya gugatannya, sehingga ada kabar dari tetangganya kalau Lesti sudah berkali-kali keluar di pagi hari dalam kondisi keramas.
sudah selesai masalah. Solusinya itu kepada kiai, kepada ustadz, kepada bunyai, ustadzah. Yang namanya bunyai, ustadzah itu di kampung-kampung malah banyak. Justru mereka lebih alim-alim yang ikhlas-ikhlas itu yang di pelosok-pelosok itu. Kita saja yang kadang kekanjingan lihat sosmed. Kadang-kadang ada sindrom itu nek gak delok HP gak enak. Tidak delok. Makanya sholat kadang-kadang dibawa terus dilihat begini. Enggak. Sosmed bukan solusi menurut saya. Itu pilihan. Silakan dipakai. Tapi selama ada kiai, ada bunyai, ada ustadz, datang ke mereka, hadiri majelis mereka, pasti akan ketemu solusi. Adapun doa yang disebut selemah-lemahnya iman, bagi saya lebih baik iman lemah daripada nggak punya iman. Memang doa itu cara terakhir bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau tidak berdoa, kita mau kemana arah hidup kita ini? Sandaran kita hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Dipegang terus. Jadi insya Allah kalau sama dekat orang alim di desa-desa itu banyak loh. Pak, Bu, saya ini punya teman di pesantren itu, guru saya yang namanya tafsir ini hafal, tafsir ini hafal, kitab hadis ini hafal, hadis itu hafal, alfiyah hafal, namanya imriti hafal semua. Tapi dia itu hanya mengajar di musola kecil di kampung. Memang oleh Allah makomnya di situ, tapi alim Pak. Ya mungkin dengan saya jauh, saya ini kan hobinya ya ini aja, totolan abang, nyocot terus. Makanya kata orang Surabaya, tuku bekecot nangoni keturus, nyocot terus. Tuku bekecot nang menganti, nyocot gak mari-mari. Mak lampir sakit gigi ya. Terakhir geranda Allah untung satu. Jadi tidak alasan, dekati orang-orang soleh, selesai. Orang soleh itu Mbak ya, jangankan kita minta nasihat, pandangan matanya saja jadi solusi. Saya kalau soal ke kiai-kiai itu jarang dikasih nasihat, dipandang saja sudah ada solusi. Nah, kemudian memang harus ada pihak ketiga. Di dalam Al-Quran itu kan ada fa'in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Hendaklah ada dari pihak laki-laki yang sepuh satu, pihak perempuan sepuh satu, duduk satu meja, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita ini. Perlu. Jadi ada hakim dari laki, hakim dari perempuan. Kemudian maaf, tidak ada kata terlambat orang yang belajar ilmu, nggak ada. Saya mau tanya, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang dekat sama Nabi, apa mereka belajar dari kecil? Enggak. Umar itu malah belajarnya sudah tua, dulunya musyrik. Tidak ada, hidayah bisa datang kapan saja. Saya punya teman namanya Syafi'i Antonio, dia pakar ekonomi Islam sekarang, mu'alaf, kuliah mu'alaf, tapi ilmunya sekarang lebih pintar daripada mereka yang belajar mulai procot lahir. Bukan persoalan kita itu mu'alaf atau tidak, tapi tekad kita, niat kita untuk mengenal Allah dan belajar agama. Nah, Allah itu melihat dari tekad kita ini. Makanya ada hadis mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, Allah pandaikan dia dengan agama. Adanya pengajian samawa ini adalah spirit bahwa
kita tidak boleh putus asa dalam belajar. Katanya maqalah, utlubul minal mahdi ila lahdi. Cari ilmu mulai dari buaya sampai kepada kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ya, Mbak. Oke. Baik, Kiai. Nah, ini Sebentar dulu, Bu. Ibu-ibu ini kan penggemar sinetron. Ketika bulan tertusuk ilalang, terjadilah noktah merah perkawinan. Karena banyak ranjau-ranjau cinta. Ikatan cinta mengatakan jauh di mata, dekat di doa. Jangan rebut suamiku karena kau wanita pilihan. Kita sama-sama mencari Tuhan. Akhirnya aku bina kau dengan Bismillah. Rumah tangga saling mencintai antara istri dan suami sehingga membuahkan istrinya bisa hamil. Keluarlah judul beranak dalam kubur. Ya luar biasa ya. Ayo Bu, lanjut Bu. Terima kasih. Gini Pak Kiai. Dengan ibu siapa? Saya ada Ibu Farida dari Via Abadi. Iya, Ibu Farida. Gini, saya punya saudara. Dalam keluarganya itu sering itu akhirnya terjadi. Ibu ini bukan Madura ya? Saya orang Ponorogo, Iya. tapi Saudara. tapi suami orang Madura. Oh iya, iya. Punya saudara itu akhirnya cerai kan Pak Ustadz. Iya. Setelah cerai itu tapi masih dalam serumah, suami itu dalam serumah tapi alasannya karena menjaga anak-anaknya. Terus itu yang saya mau tanyakan itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ya boleh-boleh saja, asalkan bisa menjaga Bu. Namanya orang lain loh Bu. Auratnya bisa nggak menjaga auratnya? Ya, boleh silakan serumah demi anak-anak, tidak ada masalah. Tapi harus ekstra bisa menjaga. Kalau yang bilang haram itu suruh bangunkan rumah lagi. Sama dengan begini loh, ada orang datang ke saya, Pak Yai, saya ini profesinya jualan es dawet. Bagaimana hukumnya kalau Ramadan siang-siang jualan es? Dia sudah bertanya ke kiai lain, ustadz lain, haram. Kalau saya halal, asalkan jualannya di terminal, di pasar, melayani musafir, monggo. Yang mengharamkan jualan es di siang Ramadan, suruh bayari dia. Kalau saya melarang, saya kasih solusi. Selama dia bisa menjaga, keluar kamar pakai kerudung, ya. Kemudian ngobrolnya jangan seperti dulu, seperti istrinya. Gak apa-apa. Tujuannya silakan. Yang kedua tujuannya, siapa tahu ada malaikat rahmat datang, kemudian tiba-tiba kepingin rujuk kembali gara-gara melihat mereka sudah saling memperbaiki diri. Itu tujuannya. Lainnya pisah situ Madura Ponorogo lu susah. Ibu, Islam ini solusi. Jangan diatur haram, enggak. Tapi yang haram itu sudah suami istri metu toko kamar nang jeding ando-ando. Apa? Lho ya iki ku sing dosa sampean. Meneng-meneng ngene apa ting. Saya ini kan mengatakan bahwa urusan kebaikan itu jangan melihat statusnya apa atau suami istri. Jangankan itu, urusan status agama pun tidak boleh dipersoalkan. Nolong orang, bantu orang, jangan melihat agama. Demi Allah, kepada kucing pun, kepada anjing pun makhluk Allah baik, apalagi suami istri. Siapa tahu masih bertahan di situ, kemudian ada hati, terus mereka rujuk. Kan begitu. Kita sholat jamaah di masjid, tiba-tiba ada orang jatuh dari sepeda motor, tolong. Maka Bapak Ibu wajib untuk keluar dari jamaah walaupun belum selesai untuk nolongi dia. Itu Allah merintahkan begitu. Dan kalau nolong orang, jangan tanya agamanya. Tolong.
Agama apa sampai? Wes kadang kejat-kejat ini. Ya Allah, saya Islam. Oh, tolong Islam Muhammadiyah Pak NU. Allahu Akbar. NU PKB atau P3 ya? Allah. PKB Gus Dur apa Muhaimin mate banget. Bu, tolong sampaikan, jaga auratnya, jaga kata-katanya, jaga tindakannya, tetap bertahan dan berdoalah mudah-mudahan suami istri yang cerai satu rumah ini cepat rujuk. Didoakan yang muzaki dari jauh ya. Tenang ya. Haram. Ayo, pantun lagi. Ada lagi ya. Jangan khawatir, Ibu. Kalau sudah keluar benar banyak nanya ya. Silakan Bu, yang pojok dulu, yang pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kia Basyeban. Ibu Kia. Ya, Silakan Ibu. yang ingin saya tanyakan Ya. adalah hukum menceritakan rumah tangga kepada orang lain. Ya. Sudah Bunda? Ya, siap. Baik, tergantung siapa yang mau diceritani. Kalau menceritakan kepada mufti, hakim, qadhi boleh. Misalkan punya masalah, datang ke kiai, kepingin solusi, kepingin nasihat, boleh. Tidak niat ghibah, boleh. Dan orang yang kita ceritani itu Bunda adalah orang yang amanah, tidak lebay, tidak suka menceritakan aib. Dan biasanya kiai-kiai itu juga amanah. Dia jaga kode etik rahasia jamaahnya, rahasia santrinya. Boleh. Yang tidak boleh itu diceritakan ke orang yang nggak jelas Bunda. Apalagi diceritakan lewat status WA. Alangkah malangnya hidup ini. Ya sudah, habis sudah kita Bu. Hanya Allah yang tahu perasaanku. Kok hanya tahu? Semua orang tahu statusmu. Hanya Allah yang tahu. Aneh. Jadi nanti di Palestina itu ada namanya tembok ratapan Israel itu. Jadi orang Israel itu kalau punya masalah langsung meratap di tembok itu gini. Itu baliknya itu adalah Masjidil Aqsa pas. Saya nanti ke sana insya Allah. Kalau mereka malu ditulis insya Allah. Ditempel gitu Bu. Dan sekarang tembok ratapannya itu diganti dengan status itu. Jadi mohon, saya kemarin ikut Bahsul Masail. Status yang dibolehkan dalam Islam itu untuk marketing dagang. Jangan mengungkapkan isi hati Bunda. Nampak sekali betapa menderita menjadi seorang janda. Anda menjual itu kepada duda. Makanya ribah yang dibolehkan dalam agama dari 12 itu salah satunya adalah menceritakan masalah rumah tangganya kepada hakim. Dan kalau hakim bertanya, jawab dengan jujur, walaupun itu harus menjelek-jelekkan suami. Bu, apakah betul suami ibu itu sering menampar, sering memaki, sering memukul? Ibu jawab, iya Pak Hakim. Boleh. Jangan disimpan. Apa betul ibu pernah dipukul sama suami? Maaf Pak Hakim, saya tidak berani cerita, takut ghibah. Lah, tak selesai masalah sampai. Ada koridor yang dalam batasan Islam. Cari orang yang amanah, orang yang alim, orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita. Ceritakan semuanya. Tapi kalau tidak, lebih baik ceritakan kepada Allah. Karena Allah Maha Sami', mendengar, Basir, Maha melihat, Alim, Maha menetap, dan Maha tahunya Allah itu sampai ke relung hati yang paling dalam. Innallaha alimun bidzatis sudur.
Wallahu a'lam. Jadi kita buka sesi yang kedua ya. Oke, siap. Tapi satu ya. Siap. Keseruannya lewat pamkasan. Ya. Nyasar. Baik, yang tanya lagi? Ya. Masnya dulu. Yai di belakang ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan. Mohon izin Pak Kiai, saya ingin bertanya. Ya, Mas Aan. Bagaimana hukum Islam tentang fenomena yang terjadi di era milenial zaman sekarang, yaitu tentang perjanjian pranikah, atau yang disebut atau ada juga yang tentang kawin kontrak seperti itu. Terus yang kedua, mungkin ada amalan agar amalan untuk suami atau istri agar tetap bisa menyayangi, mencintai dan menjaga keluarganya tanpa mengalahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian pranikah itu dilihat dari niatnya apa. Kalau niatnya memang untuk membangun komitmen, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah dalam syariat Islam itu ada, nggak ada. Orang yang melakukan perjanjian pernikahan itu kan orang yang tidak percaya dengan hukum. Sesungguhnya ijab kabul itu lebih dahsyat, lebih mulia, lebih sakral daripada sekedar perjanjian pranikah. Orang yang perjanjian pranikah kan antar orang kan. Ijab kabul antar kita dan Allah. Misaqon walidu. Ya. Jadi makanya Islam tidak ada. Karena di dalam ijab kabul itu sudah terkandung perjanjian antara keduanya. Untuk apa ijab kabul itu perjanjian yang tertinggi kok ditambah lagi dengan perjanjian pranikah? Tapi kalau itu dilakukan, is okay, silakan. Asalkan tujuannya untuk sekedar menguatkan saja. Tapi ijab kabul itu jauh lebih. Saya kalau khutbah nikah begini kan, Mas, ijab kabul itu kamu berjanji bukan kepada istrimu atau mertuamu, tapi kamu berjanji kepada Allah. Kamu menetapi janji ini, menetapi janji sama Allah. Kamu mengkhianati janji ini, kamu berkhianat dengan Allah. Urusanmu sama Allah ketika ini cukup itu Pak, lebih kuat, lebih sakral daripada sekedar pranikah. Ini biasanya penyakitnya orang-orang modern sekarang ini, orang-orang kota, khususnya artis-artis. Justru mereka yang melakukan perjanjian pranikah, mereka sendiri melanggarnya. Ikatannya kan berdua saja, tapi berapa banyak orang yang tanpa pranikah ya aman, langgeng, anaknya 7, cucunya 18. Coba. Jadi hal-hal yang seperti itu ya kita hindari. Tapi saya pernah menyaksikan, saya tidak menolak. Namanya juga manusia, punya keinginan yang macam-macam. Kalau saran saya, cukuplah dengan ijab kabul itu kuat. Dan itu disaksikan oleh Allah langsung, oleh para malaikat. Coba. Tentang wiritan, saya ini terus terang saja selalu membiasakan doa dengan bahasa Indonesia. Ya tadi doanya, ya Allah, jangan jadikan cintaku kepada istriku mengalahkan cintaku kepadamu. Jangan jadikan cintaku kepada anakku, hartaku mengalahkan cintaku kepadamu. Zikirnya ditambahkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Atau semua yang ada dalam istighosa itu semuanya baik, ya. Dan kita istiqomahkan itu doa setiap sholat. Terus ada senjata saya ini dari Rasulullah juga bagi yang menikah, yang kepingin supaya rezekinya banyak dan anak-anaknya ditoto sama Allah. Itu ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dimulai dari Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati
an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku. Jadikan nikmat itu untuk kendaraan ibadahku ya Allah. Tolong jenengan toto anak-anak saya, jenengan toto keluarga saya. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku berpasrah kepadamu. Itu top-topnya doa, dibaca 1 kali setiap selesai sholat wajib. Insya Allah beres. Yai, Ya, ada bantu lagi Yai. Oh enggak, pertanyaan Yai. Kalau Yai tahu, saya ikut Yai ke Mesir. Pertanyaannya, jus apa yang paling enak Yai? jus, Iya, jus, Yai tidak tahu. Saya boleh ikut kan? boleh. Insya Allah di keluarga Sakinah yang paling enak adalah jus Erna. Mohon maaf Yai. Jus Erna Yai. Jus Erna, ya. Iya betul ya. Insya Allah. Baik, ada satu penanya lagi sebelum Kiai Fauzi. Sebentar. Gimana ya? Tinggal 2 lagi ya. Nggak apa-apa ya. Izin Pak Gunawan. Pak Gunawan ada 2, 3 sama Kiai Fauzi. Nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Ibu dulu di belakang dulu. Di depan dan sudah punya. Ntar lagi saya di depan Bu. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Lestari dari Pangeranan. Ibu Lestari. Mohon izin Pak Ustadz. Ya, saya izinkan Ibu. Mohon maaf. Izin kemana? Izin Kamar mandi. Izin bertanya. Oh, ya. Mohon maaf ini misal ya Bapak ya. Ustadz. Misal mana? Misal contoh. Oh, ya, misal. Contoh. Misalkan ini suami istri. Kemudian suami ini mempunyai suatu kebiasaan yang menurut sang istri itu kurang baik. Iya. Contoh loh yang Pak Ustadz. Iya, contoh. Saya suami saya. Contoh. Nah ini kalau misalkan ditegur itu mungkin akan timbul masalah pertengkaran mungkin ya, karena suatu kebiasaan itu kadang susah diubah. Kemudian sikap istri ini diam. Nah, diamnya seorang istri seperti ini itu menyalahi agama Islam atau tidak begitu Pak Ustadz? Itu yang pertama, pertanyaan saya yang pertama. Ya. Yang kedua, saya mau tanya nomor HP-nya Pak Ustadz. Saya mungkin nanti satu saat saya bisa menyampaikan seandainya ada contoh masalah lagi begitu Pak Ustadz. Saya pikir kondang. Ternyata nambahin masalah. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, sebentar, Bunda. Iya. Sebelum saya menjawab, karena itu kan terkait dengan hukum ya. Iya. Contoh. Akhlak yang dimaksud itu apa, Bunda? Ini contoh loh, Bunda. Bukan akhlak Pak Ustadz, kebiasaan. Nah, apa kira-kira? Supaya tahu kebiasaan ini memang dilarang agama atau karena memang hanya tidak disukai istri. Ya contoh loh, Bunda. Apa, Bunda? Seperti apa itu? Contoh kebiasaannya gimana? Sungkan Pak Ustadz, makanya bisa minta nomor HP-nya. Nanti dikasih sama pasangan. Dikasih ke sana. Yai, sebentar Yai. Ini tadi lagunya ada Rumah Irama Yai. Belum teripit akhir tulang bawang karena kemusaki ganteng nampaknya cuma banyak yang sayang. Katanya begitu ya. Lanjut ya. Ya, baik ini Bu. Ya ini karena ini contoh. Bu, menegur orang itu tidak harus ngomong. Menegur orang itu tidak harus jawab, enggak. Diam itu juga cara menegur. Diam itu juga cara menegur. Karena kalau ngomong nanti akan berapi. Contoh. Sudah, saya ngarang sendiri. Gue bener, gue salah, gue kayak contoh. Istri itu
tahu suaminya selingkuh, tapi diam karena dia sudah pernah dulu mengingatkan, terjadi pertengkaran hebat yang berakibat lebih luas, lebih besar daripada sebelumnya. Makanya dia diam. Tapi diamnya orang yang terzolimi malah dia nangis ke Allah, pikir, ya Allah suamiku, ya Allah suamiku. Itu lebih baik dari menegur. Mengingatkan lewat batin itu lebih baik daripada menegur langsung. Tapi dulu pernah mengingatkan, ternyata bahaya. Tidak apa-apa dia. Atau suami punya akhlak-akhlak yang nyeleneh, maaf bu, seks nyeleneh. Ya mungkin apa? Mungkin bentuknya seperti kalau itu hubungan itu istrinya disuruh loncat-loncat gitu ya. Ayo contoh itu ya bu, silakan. Diamnya istri, menangisnya istri, tetesan air mata istri itu membangunkan bidadari katanya. Luar biasa. Tinggal terakhir tadi. Oke, evaluasi terakhir nanti. Evaluasi yang paling menutup. Monggo Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau Waalaikumsalam. tanya, Ya, mau jawab saya. Bu. bagaimana hukumnya dalam agama tentang pernikahan beda agama? Masya Allah ya. Sampun. Haram secara mutlak. Tidak boleh. Kalau diniatkan dari awal itu tidak boleh. Kalau dalam perjalanan silakan. Dalam perjalanan itu begini maksudnya. Saya punya kawan di depan Masjid Al-Akbar. Ada namanya restoran juga. Ada namanya salah restoran di depan Masjid Al-Akbar. Itu pertama kali mereka ini non muslim, dua-duanya non muslim, suami istri. Dalam perjalanan, karena istrinya ini sering dialog dengan saya, kalau jogging ketemu saya, akhirnya mu'allaf, dia masuk Islam duluan. Suaminya tertinggal. Ini tidak ada masalah, karena dari awal memang mereka non muslim yang masuk Islam. Saya menyarankan, Bu, tetap tinggal bersama bapak. Tadi konsepnya tadi ya. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Kemarin suaminya ikut menjadi mu'allaf. Restoran besar di depan. Yang tidak boleh itu dari awal itu. Anaknya ini muslim, non muslim, jangan. Itu pasti banyak kesenjangan, banyak membuka konflik. Konflik akidah ini menjadi konflik-konflik yang lain. Biarlah yang sana mencari pasangannya, ini mencari pasangannya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jadi itu masalah akidah. Ada dua persoalan tadi ya. Kalau dalam perjalanan silahkan. Namanya orang antrian masuk Islam, bisa sambil jalan. Tapi kalau dari awal dijaga betul keluarganya, biar mereka mencari jodohnya dan kita mencari jodoh kita. Lakum dinukum. Oke. Ketulung agung beli marmer. Jangan tanggung, minta nomor. Nomornya Ki Zaki mulai tadi mau dicatat, Ki Zaki. Mulai tadi yang minta nomornya. Mau undang untuk acara khutbah nikah katanya. Baik, nanti kalau ada undangan pengajian sama Walaki, di kopiah saya ini langsung tertera nomor telepon. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak langsung bisa di sini. Atau coba lihat di running tag ini ya, hubungi ini ya. Oke. Baik. Evaluasi terakhir. Terima kasih. Nah, terakhir saya cuma mau cerita. Jangan rahasia saya ya. Gini,
ada orang, bukan saya tapi ya, saya Contoh. contoh. Ada orang Pak Kiai, ceritanya, orang ini punya istri cantik, ceritanya. Ini Sudah cerai. Pertama cerai, kedua cerai. Nah, sudah cerai yang kedua kan fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Enggak boleh kan kalau enggak mau rujuk sekali lagi kan sudah cerai 3 kali ya. Mau rujuk kan enggak boleh kecuali dia nikah. Ya. Nah, akhirnya ini suami ini jadi apa ya? Minta teman saya untuk jadi mahalil. Oh. Mahalil ini kan enggak umum, makanya saya tanyakan. Mahalil ini kan Bu, mungkin orang saya bisa menghalalkan boleh. Jadi semacam ditawarin, kamu mau enggak jadi mahalil? Batin saya, kok enggak saya yang ditawarin? Modus ini, modus. Oke, siap. Sebentar. Apakah ya istilahnya nikah ini seorang mahalil? Nikah ini kan nggak hanya akad saja kan? Ya sampai seperti suami istri gitu deh pokoknya. Ya. Gak usah diekspresikan kayak tadi gitu ya. Kan sampai begitu kan seorang mahalil. Baru dia ditolak, terus rujuk lagi. Pertanyaan saya, kok seperti apakah ada solusi lain selain jadi mahalil itu? Gitu ya. Terima kasih itu. Bukan saya, hanya contoh. Tapi ini fakta Kiai. Saking imannya karena istrinya cantik gitu. Saya ulangi sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takok viral. Contoh. Al-muhallil wal muhallil lahu finnar. Yang diminta untuk menghalalkan dan yang menerima itu di neraka. Hadis ini apa sih maksudnya ayat ini? Bahwa Allah itu sudah memberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, dan dalam kehidupan itu selalu ada hudud. Apa hudud? Batasan hukum. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Orang yang beriman kafir lagi, iman lagi, kafir lagi, iman lagi, kafir, sudah ada batasannya. Dan talak 3 itu disebut bain kubro. Itu warning terakhir, seolah-olah kalau sudah talak 3 tidak ada maaf bagimu.